Bayangkan, sebuah kota modern di Israel tiba-tiba lenyap dalam hitungan menit. Puluhan rudal hipersonik Iran meluncur, menembus langit, dan menghantam jantung kota Ashkelon. Gedung-gedung runtuh, tentara IDF tewas bergelimpangan, dan dunia pun terperangah menyaksikan kebesaran Allah yang membalas kezaliman. Inilah kisah nyata yang mengubah peta perang Timur Tengah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menyelami sebuah peristiwa yang bukan hanya mengguncang bumi Israel, tapi juga membangkitkan semangat umat Islam di seluruh dunia. Mari simak dengan hati, karena setiap detik dari kisah ini penuh makna dan pelajaran iman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Agar semakin banyak yang tahu bahwa janji Allah untuk menolong kaum yang terzalimi itu nyata. Tinggalkan juga komentar tentang pandanganmu, karena setiap suara kalian adalah bagian dari perjuangan kebenaran. Malam itu, langit Timur Tengah tidak lagi sunyi. Awan kelam menggantung pekat, seakan menandai datangnya badai besar yang sudah lama ditunggu. Di ufuk jauh, radar militer Israel menangkap pergerakan aneh, kilatan panas yang bergerak cepat dari arah timur, melewati batas-batas yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dalam hitungan menit, kilatan itu berubah menjadi puluhan lintasan cahaya yang menghantam langit dengan kecepatan di luar nalar manusia. Malam yang semula tenang, tiba-tiba menjelma menjadi panggung kiamat kecil di kota Ashkelon. Rudal-rudal hipersonik Asakar, yang berarti elang penegak keadilan, baru saja dilepaskan oleh pasukan Iran. Serangan ini bukan serangan biasa. Ini adalah balasan atas bertahun-tahun penindasan, keangkuhan, dan kesombongan yang dipertontonkan oleh Zionis di tanah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dunia seakan menahan napas ketika kilatan rudal itu terpantul di langit malam, menorehkan jejak api seakan langit terbelah oleh pedang-pedang cahaya. Ashkelon, sebuah kota modern di pesisir Israel yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng militer sekaligus kawasan industri penting, kini menjadi sasaran utama. Kota itu berdiri dengan bangunan kokoh, pusat listrik, pelabuhan strategis, dan markas militer IDF yang selama ini digunakan untuk mengatur operasi serangan ke jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, dari kota inilah roket-roket ditembakkan ke arah warga Palestina yang tak berdaya. Namun malam itu, keadaan berbalik. Ashkelon tidak lagi menjadi penyerang, melainkan sasaran. Sirene peringatan meraung memecah keheningan, tapi semua itu tak lagi berarti. Rudal-rudal Asakar bukan sekadar proyektil biasa. Dengan teknologi hipersonik, kecepatannya melampaui daya tangkap sistem pertahanan Iron Dome Israel. Kilatan api membelah angkasa, melesat dengan presisi mematikan, menghantam sasaran yang telah dipetakan jauh-jauh hari. Dalam detik-detik yang terasa abadi, terjadilah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi Ashkelon. Gedung-gedung pencakar langit runtuh bagai menara pasir. Pusat komando militer hancur dalam sekejap, terbakar oleh gelombang api yang meledak dari rudal yang menghantam langsung ke jantung kota. Pabrik-pabrik industri yang selama ini menopang ekonomi militer Israel roboh menjadi tumpukan besi berkarat yang meleleh. Api membumbung tinggi, menelan apa saja yang dilaluinya, sementara suara dentuman berulang-ulang menggema seperti genderang perang yang ditabuh dari langit. Kamera satelit dunia merekam momen ini. Kilatan cahaya, bola api raksasa, dan gelombang kejut yang melanda seantero kota Ashkelon menjadi bukti nyata betapa tidak ada kekuatan manusia yang bisa menahan ketika Allah sudah menurunkan kehendaknya. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng tak tertembus Israel, malam itu seakan tidak pernah ada. Sistem pertahanan itu hancur sebelum sempat berfungsi, dilumpuhkan secara sistematis oleh gelombang pertama rudal Iran. Dalam hitungan menit, laporan korban mulai berdatangan. 123 tentara IDF yang berada di markas militer pusat Ashkelon tewas seketika, sebagian besar bahkan tidak sempat meraih senjata mereka. Mayat-mayat bergelimpangan di antara reruntuhan beton dan besi yang meleleh. Mereka, yang selama ini tampil gagah dengan seragam kebanggaan dan senjata canggih, malam itu menjadi saksi betapa rapuhnya kekuatan manusia di hadapan kuasa Allah. Sementara itu, lebih dari 400 warga sipil dilaporkan mengalami luka serius. Ada yang terjebak di bawah puing-puing rumah mereka, ada yang terbakar oleh api ledakan, ada pula yang terluka parah oleh serpihan kaca dan logam yang berterbangan. Jeritan dan tangisan bercampur dengan suara ledakan, menciptakan simfoni duka yang menandai lahirnya babak baru dalam sejarah perang di Timur Tengah. Ashkelon, kota yang sebelumnya berdiri megah, kini berubah menjadi lautan api, penuh asap hitam yang membumbung menutupi bintang-bintang. Narasi ini bukan sekadar tragedi militer. Bagi dunia Islam, ini adalah tanda.
Doa-doa yang terucap dari mulut-mulut rakyat Palestina di Gaza, yang setiap hari hidup dalam ketakutan, kini menemukan jawabannya. Sujud-sujud panjang di malam-malam penuh luka, tangisan anak-anak yatim, dan ratapan ibu-ibu yang kehilangan keluarga, semuanya seakan dijawab oleh Allah dalam satu malam yang mengguncang. Media internasional segera menyorot peristiwa ini. Beberapa menyebutnya sebagai serangan terbesar terhadap Israel dalam sejarah modern. Yang lain menilai ini sebagai kegagalan besar sistem pertahanan Zionis yang selama ini dianggap paling canggih. Tetapi di balik segala analisa militer dan geopolitik, ada satu kenyataan yang tak terbantahkan, kesombongan akhirnya runtuh. Sebuah kota yang penuh dengan kesombongan teknologi dan militer, kini rata dengan tanah, tak lebih dari abu yang beterbangan terbawa angin malam. Langit Askelon masih memerah ketika fajar mendekat. Api belum padam, reruntuhan masih berasap, dan jeritan masih terdengar dari kejauhan. Kota itu kini lebih mirip kuburan raksasa daripada sebuah pusat kehidupan. Tak ada lagi cahaya lampu, hanya sinar api yang menyala-nyala, seakan menandai kemarahan langit yang akhirnya turun ke bumi. Dunia menyaksikan, dan Palestina tersenyum pahit, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka melihat bahwa penjajahan tidak selamanya abadi. Sejarah mencatat malam itu sebagai malam ketika langit benar-benar menggelegar. Puluhan rudal Asakar Iran bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga meruntuhkan mental dan moral musuh. Askelon yang dulu berdiri tegak, kini rata dengan tanah. Dan malam itu, seluruh dunia belajar satu hal penting, bahwa keadilan Allah selalu datang, meski kadang terlambat menurut hitungan manusia, tetapi pasti tiba di saat yang paling tepat. Askelon, kota pesisir yang selama ini menjadi simbol kekuatan industri dan militer Israel, kini berada dalam keadaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, puluhan rudal hipersonik Iran mengubah wajah kota modern itu menjadi neraka terbuka. Cahaya ledakan masih menyala di beberapa titik, api membubung tinggi ke langit malam, dan suara runtuhnya bangunan terus terdengar tanpa henti. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi aktivitas ekonomi kini dipenuhi puing-puing, asap, dan aroma kematian. Serangan rudal Asakar yang dilepaskan Iran malam itu menjadi pukulan paling telak terhadap Israel dalam sejarah konflik modern. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng yang tak tertembus, ternyata hanya menjadi saksi bisu dari kegagalan besar. Hampir seluruh rudal menembus pertahanan tanpa hambatan, menghantam tepat sasaran dengan presisi yang mengejutkan. Kota Askelon, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pusat vital operasi militer, kini hanya menyisakan kehancuran total. Gedung-gedung pemerintahan yang berdiri megah hancur rata dengan tanah. Pusat kendali listrik yang selama ini memasok energi ke sebagian besar wilayah Israel Selatan meledak, menimbulkan kegelapan total di wilayah sekitarnya. Ledakan itu bukan hanya memutus jaringan listrik, tetapi juga memutus jalur komunikasi dan logistik. Askelon malam itu benar-benar terisolasi, terputus dari seluruh dunia luar, seolah-olah Allah menutup setiap jalan bagi mereka untuk meminta pertolongan. Jumlah korban terus meningkat. Laporan awal menyebutkan 123 tentara IDF tewas seketika akibat hantaman rudal yang menghancurkan markas militer pusat. Mereka yang selama ini berdiri sebagai simbol kekuatan dan intimidasi, malam itu tidak lebih dari angka-angka dingin dalam catatan statistik korban. Tubuh-tubuh yang hancur tertimbun puing, serpihan logam, dan api yang membakar habis. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kebanggaan militer. Semua runtuh bersama dinding-dinding beton yang selama ini mereka percaya mampu melindungi. Sementara itu, lebih dari 400 warga sipil dilaporkan mengalami luka serius. Rumah-rumah yang selama ini dianggap aman roboh menimpa penghuninya. Jalanan yang biasanya dipenuhi mobil dan pejalan kaki berubah menjadi lorong kehancuran. Api menyala dari kendaraan yang terbakar, jendela-jendela rumah pecah berantakan, dan pecahan kaca bertebaran di mana-mana. Teriakan kesakitan bergema dari setiap sudut kota, seakan Askelon berubah menjadi kuburan massal yang hidup. Narasi yang mengalir dari media internasional menggambarkan peristiwa ini sebagai titik balik. Dunia terkejut melihat bagaimana sebuah kota modern bisa berubah menjadi lautan api hanya dalam satu malam. Negara-negara barat yang selama ini mendukung Israel kini terpaku dalam keheningan, menyadari bahwa tidak ada teknologi, tidak ada sistem pertahanan, dan tidak ada sekutu yang bisa mencegah runtuhnya kesombongan sebuah bangsa ketika Allah sudah menurunkan kehendaknya. Bagi rakyat Palestina, terutama mereka yang berada di Gaza, pemandangan malam itu bukan hanya kehancuran musuh, melainkan juga sebuah jawaban. Doa-doa yang mereka panjatkan setiap hari, di tengah reruntuhan rumah, di atas tanah yang penuh darah, seolah-olah didengar dan dikabulkan.
Takbir dan doa mengalun dari masjid-masjid kecil di Gaza ketika mereka menyaksikan cahaya ledakan dari kejauhan. Dalam hati mereka tumbuh keyakinan baru, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang terzalimi. Kehancuran Askelon juga menandai runtuhnya kesombongan Zionis yang selama ini merasa tak terkalahkan. Puluhan tahun mereka membangun citra sebagai bangsa yang kuat, yang mampu bertahan dari segala ancaman, yang didukung oleh teknologi militer tercanggih di dunia. Namun semua itu terbantahkan hanya dalam satu malam. Serangan rudal Asakar Iran menjadi bukti nyata bahwa kekuatan sejati bukanlah pada senjata atau teknologi, melainkan pada keadilan yang berpihak kepada yang tertindas. Suasana kota yang porak-poranda semakin menegaskan kenyataan itu. Jalan-jalan utama kini dipenuhi reruntuhan beton, kabel listrik yang terputus menjuntai ke tanah, dan pipa-pipa gas yang meledak menambah kobaran api. Pemandangan itu seperti neraka terbuka di muka bumi. Langit hitam tertutup asap tebal, memantulkan cahaya merah dari api yang tak kunjung padam. Udara penuh dengan debu dan bau mesiu yang menusuk hidung. Askelon, kota yang dulu menjadi simbol modernitas, kini berubah menjadi ladang kematian. Tidak ada satupun tempat di kota itu yang aman. Rumah-rumah hancur, sekolah-sekolah rata dengan tanah, dan fasilitas kesehatan tak mampu menampung korban yang terus berdatangan. Para petugas medis kewalahan, tidak cukup peralatan, tidak cukup obat, tidak cukup tenaga untuk menghadapi ribuan orang yang terluka. Korban-korban dibiarkan tergeletak di jalanan, menunggu pertolongan yang tidak pernah datang. Askelon malam itu bukan lagi sebuah kota, melainkan lautan penderitaan. Namun di balik semua itu, ada pesan yang jelas. Kehancuran Askelon bukan sekadar akibat kekuatan militer Iran, tetapi juga bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kesombongan yang dibangun di atas penindasan akhirnya runtuh. Mereka yang selama ini tertawa di atas penderitaan orang lain, kini menangis di tengah reruntuhan. Mereka yang selama ini merasa aman dengan perlindungan teknologi, kini tidak berdaya menghadapi kuasa yang lebih tinggi. Media dunia menggambarkan pemandangan itu dengan berbagai kata, tragedi, bencana, kehancuran. Namun bagi umat Islam, terutama mereka yang memahami janji Allah, peristiwa ini adalah peringatan sekaligus pengingat. Bahwa siapapun yang menzalimi, sebesar apapun kekuatannya, pasti akan hancur ketika waktunya tiba. Malam itu, Askelon membuktikan bahwa kesombongan hanyalah ilusi yang mudah dihancurkan. Ketika fajar mulai menyingsing, kota Askelon masih terbungkus asap hitam. Api masih berkobar, reruntuhan masih berasap, dan korban masih terus dievakuasi. Namun satu hal sudah pasti, Askelon tidak akan pernah sama lagi. Kota itu telah menjadi simbol dari runtuhnya kesombongan Zionis, sebuah peringatan keras bahwa tidak ada benteng yang mampu melawan kehendak Allah. Ledakan demi ledakan masih bergema di langit Askelon. Api belum padam, asap hitam masih membumbung, dan jeritan korban masih terdengar dari setiap sudut kota. Namun di seberang perbatasan, di tanah Gaza yang berlumur darah dan penderitaan, suasana sangat berbeda. Dari kejauhan, rakyat Palestina menyaksikan kilatan rudal yang menghantam jantung kota musuh. Mereka melihat kobaran api di langit malam, bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai jawaban. Malam itu, udara Gaza dipenuhi dengan suara takbir. Dari masjid-masjid kecil, dari rumah-rumah sederhana, bahkan dari jalanan yang dipenuhi anak-anak, suara itu menggema. Mereka menyaksikan cahaya ledakan yang menghiasi langit Askelon, lalu menyebut nama Allah dengan penuh haru. Takbir itu bukan hanya seruan semangat, melainkan juga bentuk syukur yang mengalir dari hati yang selama ini dipenuhi luka. Selama bertahun-tahun, rakyat Palestina dipaksa hidup dalam bayang-bayang serangan dari kota yang kini terbakar itu. Rudal-rudal Israel ditembakkan dari Askelon, menghancurkan rumah-rumah mereka, merenggut nyawa keluarga mereka, dan memaksa mereka hidup dalam kesengsaraan. Kini, mereka melihat kota itu sendiri menjadi sasaran. Dalam hati mereka tumbuh keyakinan baru bahwa doa-doa mereka tidak sia-sia. Allah mendengar jeritan orang-orang yang terzalimi, dan malam itu dunia menjadi saksi. Suasana di Gaza penuh dengan emosi. Anak-anak yang biasanya ketakutan setiap kali mendengar suara ledakan, malam itu justru tersenyum melihat cahaya di kejauhan. Mereka tidak tahu detail geopolitik atau strategi militer, tetapi mereka tahu bahwa musuh yang selama ini menindas mereka kini sedang merasakan apa yang mereka rasakan setiap hari. Para ibu meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, melainkan karena perasaan lega bahwa akhirnya keadilan Allah mulai tampak. Bagi para pejuang Palestina, malam itu memberikan napas baru. Mereka melihat bahwa perjuangan yang selama ini tampak mustahil, ternyata tidak sia-sia. Iran dengan rudal asakarnya telah membuka jalan,
menunjukkan bahwa Israel bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka hanyalah manusia, dan kesombongan mereka bisa diruntuhkan dalam sekejap. Semangat perlawanan semakin berkobar, seiring dengan api yang melalap Askelon. Di seluruh dunia Islam, berita tentang serangan itu menyebar cepat. Umat Muslim di berbagai negara menyaksikan liputan langsung, memperhatikan bagaimana sebuah kota yang selama ini menjadi simbol kekuatan militer Israel runtuh begitu saja. Media sosial dipenuhi dengan seruan takbir dan doa. Rakyat di berbagai belahan dunia menyebut nama Allah, merasa terhubung dengan penderitaan Palestina, dan merasakan kemenangan moral yang luar biasa. Namun di balik semua itu, suasana semakin mencekam di Israel. Para pemimpin militer terkejut dengan skala kehancuran. Mereka tidak menyangka bahwa sistem pertahanan mereka bisa dilumpuhkan dengan begitu mudah. Iron Dome, yang selama ini menjadi kebanggaan, ternyata tidak berdaya menghadapi kecepatan rudal hipersonik Iran. Situasi ini menimbulkan kepanikan besar. Tentara yang selamat kehilangan semangat, dan masyarakat sipil tenggelam dalam ketakutan. Sementara itu, doa-doa di Gaza terus bergema. Malam itu menjadi saksi bahwa suara takbir bisa lebih kuat daripada suara senjata. Cahaya api di langit Askelon menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah tidur, dan bahwa penderitaan orang-orang yang terzalimi tidak akan selamanya diabaikan. Setiap ledakan yang terdengar di kejauhan, disambut dengan seruan, Allahu Akbar, yang mengguncang hati. Sejarawan kelak akan menulis malam itu sebagai malam ketika keseimbangan berubah. Palestina, yang selama ini berada dalam posisi bertahan dan penuh luka, mendapatkan secercah harapan baru. Iran, dengan serangan rudalnya, mengirimkan pesan bahwa keadilan tidak akan selamanya tertunda. Dan dunia Islam, dengan suara takbirnya, menjadi saksi sekaligus bagian dari peristiwa yang mengguncang sejarah. Takbir di Gaza bukanlah tanda kebencian, melainkan tanda iman. Itu adalah seruan dari hati yang penuh keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Meskipun jalan masih panjang, meskipun penderitaan belum berakhir, malam itu menjadi bukti bahwa setiap doa akan menemukan jalannya. Kobaran api di Askelon, bagi sebagian orang adalah tragedi, tetapi bagi rakyat Palestina adalah simbol keadilan yang akhirnya mulai menampakkan diri. Malam itu, dunia menyaksikan dua hal yang kontras. Di satu sisi, kota Askelon tenggelam dalam api dan ketakutan, di sisi lain, Gaza dipenuhi dengan takbir dan doa. Kontras itu menunjukkan perbedaan antara kesombongan yang runtuh dan iman yang tetap tegak. Dan sejarah akan mencatat, bahwa dalam setiap kobaran api, selalu ada cahaya iman yang lebih terang, menyinari jalan bagi orang-orang yang bersabar. Askelon pada dini hari berubah menjadi kota neraka. Api berkobar di berbagai sudut, puing-puing berserakan di jalan-jalan yang retak, dan sirene masih meraung tanpa henti. Di balik hiruk-pikuk kepanikan warga sipil, terdapat kisah lain yang jauh lebih mengerikan, kisah tentang ratusan tentara Israel yang terjebak di dalam pangkalan militer dan bunker pertahanan yang luluh lantak dihantam rudal hipersonik Iran. Serangan rudal Asakar yang diluncurkan Iran sebelumnya bukanlah sekadar serangan biasa. Rudal-rudal itu dirancang untuk menghantam target dengan kecepatan yang membuat sistem pertahanan lawan nyaris tak berguna. Saat rudal menghantam pangkalan militer di Askelon, dampaknya sangat destruktif. Hanggar-hanggar pesawat terbakar, depot amunisi meledak beruntun, dan barak-barak prajurit runtuh menimpa mereka yang berada di dalamnya. Laporan investigasi awal menyebutkan bahwa ratusan tentara tidak sempat keluar dari pos pertahanan ketika ledakan terjadi. Mereka terjebak di bawah reruntuhan beton, sebagian terpanggang dalam kobaran api, dan sebagian lagi terkunci dalam bunker bawah tanah yang sistem pintunya hancur akibat guncangan. Jeritan mereka terdengar samar di antara suara sirene dan ledakan susulan dari amunisi yang ikut terbakar. Pemandangan di lokasi kejadian digambarkan seperti neraka terbuka. Kobaran api melalap kendaraan lapis baja yang terbakar, sementara ledakan kecil masih terjadi di sekitar kompleks militer. Unit penyelamat militer Israel berusaha menembus area, tetapi kesulitan karena panas yang begitu ekstrim dan reruntuhan yang menutup akses. Bahkan beberapa personel penyelamat ikut menjadi korban karena ledakan susulan. Saksi mata yang berada tidak jauh dari pangkalan menggambarkan suasana itu sebagai bencana yang tak terbayangkan. Jalan-jalan sekitar pangkalan dipenuhi dengan puing bangunan, kaca pecah, dan tubuh-tubuh tak bernyawa yang berserakan. Tentara-tentara yang berhasil keluar tanpa kebingungan, banyak diantaranya mengalami luka bakar serius, dan sebagian lainnya hanya bisa duduk terpaku, syok menyaksikan rekan-rekan mereka yang masih terjebak di dalam. Situasi semakin memburuk ketika api mulai merambat ke gudang bahan bakar yang terletak tidak jauh dari kompleks utama. Ledakan besar kembali mengguncang kawasan itu, membuat sebagian bangunan yang sebelumnya hanya retak akhirnya runtuh total. Asap tebal menutupi langit,
Sementara suara jeritan dari dalam bunker yang runtuh terdengar semakin lemah, menandakan semakin banyak tentara yang tidak bisa bertahan hidup. Kementerian Pertahanan Israel mencoba meredam berita dengan mengumumkan jumlah korban yang lebih rendah dari kenyataan. Namun, citra satelit dan rekaman yang bocor menunjukkan skala kehancuran yang jauh lebih besar. Ribuan warga sipil Israel juga menjadi saksi langsung karena cahaya ledakan dan kebakaran bisa terlihat hingga puluhan kilometer. Mereka tahu, apa yang terjadi di dalam pangkalan militer bukanlah kerusakan kecil, melainkan bencana strategis yang mengguncang jantung pertahanan negara. Sementara itu, keluarga para tentara yang bertugas di Ashkelon dilanda kepanikan. Mereka membanjiri rumah sakit, pusat informasi, dan pangkalan militer lain untuk mencari kabar tentang anak atau suami mereka. Namun, informasi sangat terbatas karena pihak militer menutup rapat-rapat detail jumlah korban. Ketidakjelasan ini memicu kemarahan publik, karena banyak yang sadar bahwa pemerintah berusaha menutupi kegagalan pertahanan terbesar dalam sejarah modern Israel. Dalam laporan media asing, tragedi ini disebut sebagai malam tergelap bagi militer Israel. Alasannya bukan hanya jumlah korban yang tinggi, tetapi juga karena simbol pertahanan yang selama ini digembar-gemborkan ternyata runtuh dalam hitungan menit. Bunker-bunker yang selama ini dipuji sebagai tidak bisa ditembus, kini berubah menjadi kuburan massal bagi tentara yang terjebak di dalamnya. Di antara reruntuhan, tim penyelamat terus bekerja siang dan malam. Mereka menggunakan alat berat, anjing pelacak, dan sensor panas untuk mencari korban yang mungkin masih hidup. Namun, setiap kali berhasil menemukan korban, lebih banyak mayat yang mereka tarik keluar dibandingkan orang yang selamat. Suasana menjadi semakin memilukan ketika tubuh-tubuh hangus ditemukan saling bertumpukan, menunjukkan betapa cepatnya api melalap ruangan-ruangan yang terkunci. Satu fakta yang paling mengejutkan adalah jumlah tentara elit yang ikut menjadi korban. Pasukan yang selama ini disiapkan untuk operasi besar justru hancur dalam sekejap. Kehilangan mereka bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga pukulan besar bagi kekuatan militer Israel. Dunia internasional mulai bertanya-tanya bagaimana negara yang selama ini dipandang sebagai salah satu kekuatan militer terkuat bisa begitu rapuh ketika menghadapi serangan musuh. Dampak psikologis dari tragedi ini juga tidak kalah besar. Tentara yang selamat menggambarkan pengalaman itu sebagai mimpi buruk yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka mendengar jeritan rekan-rekan mereka dari balik pintu bunker yang tertutup, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena panas, asap, dan reruntuhan membuat mustahil untuk menyelamatkan mereka. Gambaran jeritan yang memudar perlahan itu menghantui banyak tentara, meninggalkan trauma yang mungkin akan bertahan seumur hidup. Bagi masyarakat Israel, malam itu menjadi simbol ketidakberdayaan. Mereka yang biasanya percaya pada superioritas teknologi pertahanan kini mulai meragukan segalanya. Pertanyaan besar muncul. Jika sebuah kota seperti Ashkelon saja bisa hancur, bagaimana dengan kota-kota lain? Jika tentara mereka bisa terkubur hidup-hidup di dalam bunker, apakah ada tempat yang benar-benar aman? Tragedi di Ashkelon bukan hanya tentang jumlah korban, tetapi juga tentang runtuhnya kepercayaan. Kepercayaan rakyat pada militernya, kepercayaan tentara pada sistem pertahanan, dan kepercayaan para pemimpin pada ilusi kekuatan mereka. Malam itu, semua keyakinan itu runtuh bersama runtuhnya beton-beton bunker yang menelan ratusan prajurit di dalamnya. Sejarah akan mencatat peristiwa ini sebagai salah satu bencana militer terbesar di abad ini. Jeritan tentara yang terjebak di dalam bunker Ashkelon akan selalu menjadi pengingat bahwa kesombongan teknologi tidak akan pernah bisa mengalahkan ketentuan Allah. Bahwa sehebat apapun sebuah sistem pertahanan, ia tetap rapuh di hadapan kekuatan yang lebih besar. Dari reruntuhan Ashkelon, dunia melihat wajah baru perang modern. Perang yang tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh kecepatan, kecerdikan, dan strategi yang mampu menembus lapisan pertahanan paling kuat sekalipun. Namun lebih dari itu, dunia juga melihat wajah kemanusiaan, wajah tentara yang berteriak meminta tolong, wajah keluarga yang menangis mencari kabar, dan wajah bangsa yang tertekan karena kepercayaan mereka runtuh bersama bunker yang terbakar. Pada akhirnya, jeritan tentara yang terjebak di Ashkelon bukan sekadar kisah tragedi militer, tetapi kisah tentang kesombongan yang runtuh. Mereka yang selama ini merasa tak terkalahkan, akhirnya merasakan sendiri rasa takut, sakit, dan ketidakberdayaan. Sejarah tidak akan pernah melupakan malam itu, malam ketika Ashkelon bukan lagi benteng pertahanan, melainkan kuburan massal yang membungkam kesombongan militer Israel. Ashkelon kini bukan lagi sebuah kota yang berdiri tegak di tepi laut Mediterania. Dalam hitungan jam setelah serangan rudal Asakar Iran, wajah kota itu berubah menjadi sebuah kuburan raksasa yang menakutkan. Jalanan yang biasanya dipenuhi aktivitas warga kini hanya menyisakan puing-puing, kobaran api, dan jasad-jasad yang tergeletak tak bernyawa. Setiap sudut kota memancarkan suasana duka dan kehancuran yang sulit dibayangkan sebelumnya.
Kehancuran Askelon bukan hanya sekadar kerusakan bangunan. Ini adalah bencana total yang memporak-porandakan sistem kehidupan kota modern. Infrastruktur vital hancur, jaringan listrik padam total, dan pasokan air terhenti akibat pipa utama yang pecah. Rumah sakit yang masih berdiri kewalahan menerima korban, namun sebagian besar fasilitas medis justru ikut runtuh atau terbakar. Askelon benar-benar lumpuh, berubah dari kota metropolitan menjadi kota mati hanya dalam semalam. Kematian massal di kota ini mengejutkan dunia. Laporan resmi awal menyebutkan 123 tentara Israel tewas dan 400 warga sipil mengalami luka serius. Namun, gambar satelit dan rekaman media independen menunjukkan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Angka korban jiwa diperkirakan berkali lipat lebih tinggi, mengingat banyaknya bangunan apartemen yang rata dengan tanah dan ratusan keluarga yang terkubur hidup-hidup di bawah runtuhan. Askelon menjadi saksi betapa rentannya manusia di hadapan kekuatan destruktif yang datang begitu cepat dan tak terduga. Suasana di jalan-jalan kota semakin menyeramkan. Api masih menjalar di banyak titik, dan bau menyengat dari asap serta mayat yang terbakar memenuhi udara. Tumpukan kendaraan hancur terbengkalai di persimpangan, beberapa di antaranya terbakar habis dengan tubuh pengemudinya masih terjebak di dalam. Di tepi jalan, puing-puing beton bercampur dengan pecahan kaca dan darah, menciptakan pemandangan mengerikan yang menandai bahwa kehidupan normal telah musnah. Dampak psikologis dari tragedi ini juga mulai terlihat. Mereka yang selamat tampak berjalan tanpa arah, sebagian dengan luka terbuka, sebagian lainnya dalam keadaan syok berat. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya menangis tanpa henti, sementara orang dewasa berusaha sia-sia mencari keluarga mereka di antara reruntuhan. Namun, suara tangisan manusia tertutup oleh dentuman ledakan kecil dari sisa-sisa amunisi yang meledak spontan, membuat situasi semakin mencekam. Di pusat kota, bangunan pemerintahan yang menjadi simbol otoritas Israel di wilayah selatan hancur menjadi abu. Kantor wali kota, pos polisi, dan kantor administrasi runtuh total, membuat sistem pemerintahan kota lumpuh seketika. Tidak ada lagi koordinasi yang jelas. Evakuasi korban berjalan tanpa arah, hanya mengandalkan inisiatif kelompok-kelompok kecil tentara atau relawan. Bahkan ambulans yang tersisa tidak mampu bergerak cepat karena jalan-jalan utama tertutup reruntuhan. Kehancuran Askelon menjadi mimpi buruk bagi militer Israel. Pangkalan pertahanan yang selama ini dianggap sebagai perisai strategis di wilayah selatan justru menjadi kuburan massal bagi tentaranya sendiri. Bunker-bunker yang dipuji sebagai tak tertembus kini menjadi ruang penyiksaan yang mematikan. Banyak tentara yang terjebak hidup-hidup di dalamnya, menambah jumlah korban yang tidak tercatat secara resmi. Fakta ini semakin mempermalukan otoritas militer di mata publik. Media internasional memberitakan tragedi ini dengan headline besar. CNN menyebut Askelon sebagai The City of Ruins, sementara Al Jazeera menyoroti bagaimana serangan Iran berhasil menembus pertahanan berlapis Israel hanya dalam sekali serangan. BBC menekankan sisi kemanusiaan dengan menampilkan wajah-wajah warga sipil yang terluka parah, terutama anak-anak yang kini menjadi yatim piatu. Dunia melihat bagaimana sebuah kota modern runtuh dalam hitungan menit, menjadi kuburan yang tidak terurus. Di sisi lain, pemerintah Israel berusaha keras menutup akses informasi. Wartawan asing dilarang masuk lokasi, dan jurnalis lokal dikekang dengan sensor ketat. Namun, gambar-gambar yang tersebar melalui media sosial warga sudah cukup memperlihatkan kenyataan. Video-video amatir menunjukkan kobaran api raksasa, teriakan minta tolong dari reruntuhan, dan tubuh-tubuh yang dievakuasi dengan kondisi mengenaskan. Upaya pemerintah untuk mengendalikan narasi gagal total, karena bukti visual sudah telanjur menyebar ke seluruh dunia. Bagi warga Israel di luar Askelon, tragedi ini mengguncang rasa aman mereka. Mereka yang tinggal di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem mulai mempertanyakan, jika kota sebesar Askelon bisa diluluhlantakkan sedemikian rupa, apakah kota mereka benar-benar aman? Kekhawatiran itu menyebar luas, menciptakan kepanikan kolektif yang meruntuhkan citra negara yang selama ini dikenal dengan sistem pertahanan canggih. Laporan investigasi menyebutkan bahwa Iran sengaja memilih Askelon sebagai target utama karena kota ini memiliki arti strategis, dekat dengan Gaza, menjadi pusat militer di selatan, dan memiliki pelabuhan yang penting bagi ekonomi Israel. Serangan yang sukses besar ini bukan hanya pukulan militer, tetapi juga pukulan politik dan ekonomi. Pelabuhan yang menjadi jalur vital perdagangan kini terbakar, menghentikan arus logistik dan mengganggu roda perekonomian nasional. Suasana duka semakin terasa ketika ribuan keluarga mencari anggota mereka yang hilang. Rumah sakit darurat dipenuhi wajah-wajah cemas, berharap ada kabar dari tim penyelamat. Namun, sebagian besar keluarga justru menerima kabar buruk, bahwa nama orang yang mereka cari masuk dalam daftar korban tewas. Setiap pengumuman baru menambah jerit tangis,
mempertegas bahwa Askelon kini benar-benar menjadi kuburan besar yang menelan ribuan jiwa. Kebakaran di kawasan industri Askelon menambah kepedihan. Gudang-gudang minyak dan pabrik besar terbakar selama berjam-jam, menimbulkan ledakan susulan yang membuat evakuasi semakin sulit. Api yang menjalar ke fasilitas kimia menimbulkan asap beracun, mengancam mereka yang masih bertahan hidup di sekitar lokasi. Kondisi ini membuat tim penyelamat harus bekerja di bawah risiko tinggi, sementara jumlah korban yang berhasil diselamatkan terus menurun drastis. Di tengah semua ini, Askelon menjadi simbol kebangkitan narasi global tentang keadilan. Banyak negara yang selama ini dia mulai bersuara, mengecam kebrutalan militer Israel terhadap Palestina yang selama bertahun-tahun berlangsung tanpa henti. Serangan ke Askelon dianggap sebagai balasan yang tak terelakkan, sebuah bukti bahwa penindasan tidak akan berlangsung selamanya tanpa konsekuensi. Kota yang selama ini menjadi pusat kendali militer kini justru menjadi monumen kehancuran. Peristiwa ini meninggalkan luka dalam yang tidak akan mudah sembuh. Askelon tidak lagi berdiri sebagai kota modern di tepi pantai, tetapi sebagai peringatan bahwa kekuatan duniawi tidak ada artinya ketika kehendak Tuhan sudah turun. Jeritan para korban, runtuhnya bangunan megah, dan wajah-wajah duka menjadi saksi bahwa sejarah telah berbalik. Bagi sebagian orang, ini adalah tragedi. Bagi sebagian lainnya, ini adalah jawaban atas doa-doa panjang mereka yang tertindas. Dengan semua kehancuran ini, Askelon akan selalu dikenang bukan sebagai kota modern Israel, tetapi sebagai kuburan raksasa yang tercipta dalam semalam. Kota yang dulu penuh cahaya kini tertutup asap pekat, kota yang dulu berdiri gagah kini tinggal puing. Dunia akan terus mengingat malam itu, malam ketika puluhan rudal mengubah Askelon menjadi saksi bisu kehancuran, dan malam ketika kesombongan akhirnya dibungkam oleh kehendak yang lebih besar. Malam di Askelon tidak lagi sama. Setelah hujan rudal Asakar menghantam tanpa ampun, seluruh kota berubah menjadi lanskap kehancuran yang tidak pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah Israel modern. Api masih menjilat langit, asap hitam pekat menutupi bintang-bintang, dan hanya cahaya merah menyala dari kobaran yang menerangi kegelapan. Malam itu bukan sekadar malam biasa, melainkan malam yang membungkam dunia, menyisakan pertanyaan besar tentang masa depan sebuah bangsa yang selama ini merasa tak terkalahkan. Laporan resmi yang keluar dari Tel Aviv masih terkesan menutup-nutupi. Angka korban yang diumumkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Fakta menunjukkan, lebih dari separuh distrik kota Askelon rata dengan tanah, rumah-rumah hancur, pusat industri musnah, dan pangkalan militer terbesar di selatan Israel runtuh dalam sekejap. Ratusan tentara terkubur hidup-hidup di bunker, ribuan warga sipil kehilangan tempat tinggal, dan kota itu kini hanya tinggal puing dan bara api. Dunia internasional tidak bisa berpaling. Media global menyiarkan gambaran dramatis dari citra satelit. Kawasan yang dulunya terang benderang kini tampak gelap gulita, kecuali titik-titik api besar yang menyala. Jalur-jalur utama transportasi terputus, jembatan ambruk, dan pelabuhan Askelon tidak lagi berfungsi. Dari udara, kota itu terlihat seperti luka menganga di tubuh Israel, simbol rapuhnya kekuatan yang selama ini diagungkan. Pemerintah Israel menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus menjaga moral publik yang terpuruk akibat bencana ini. Di sisi lain, tekanan internasional semakin kuat karena dunia mempertanyakan kegagalan sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dianggap kebal terhadap serangan musuh. Serangan rudal Asakar membuktikan bahwa teknologi yang dibanggakan itu tidak mampu menahan gelombang senjata modern. Fakta ini menjadi tamparan telak, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi sekutu-sekutunya di Barat. Malam di Askelon masih dipenuhi jeritan. Mereka yang selamat berusaha mencari keluarga di bawah reruntuhan dengan tangan kosong. Setiap kali sebuah bongkahan beton diangkat, hampir selalu ditemukan tubuh tak bernyawa. Tim penyelamat kewalahan, tidak ada cukup peralatan, dan jalan-jalan yang tertutup membuat evakuasi nyaris mustahil dilakukan. Bahkan anjing pelacak tidak mampu menembus area-area tertentu karena panas api masih terlalu tinggi. Situasi ini membuat peluang hidup korban yang terjebak semakin menipis setiap jamnya. Dari sisi politik, tragedi Askelon menjadi pukulan moral yang menghancurkan. Parlemen Israel dilanda kekacauan, suara-suara protes semakin nyaring, dan keluarga korban menuntut jawaban. Bagaimana mungkin sebuah kota besar bisa dibiarkan begitu rapuh? Mengapa sistem pertahanan tidak bekerja sebagaimana mestinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di seluruh negeri, menciptakan krisis kepercayaan yang lebih dalam daripada kerusakan fisik itu sendiri. Di luar negeri, negara-negara Arab menyambut serangan ini sebagai bukti nyata bahwa kekuatan Israel bisa digoyahkan. Media-media Timur Tengah memberitakan dengan nada penuh kemenangan, menyebutnya sebagai titik balik dalam sejarah perlawanan. Sementara itu, sekutu-sekutu Barat berusaha meredam eskalasi dengan seruan diplomasi,
meski diam-diam mereka tercengang melihat kelemahan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Malam Askelon menjadi malam yang mengubah peta geopolitik kawasan. Kondisi kemanusiaan di dalam kota semakin mengerikan. Rumah sakit darurat tidak mampu menampung korban luka yang terus berdatangan. Obat-obatan habis, generator listrik kehabisan bahan bakar, dan dokter bekerja dengan penerangan seadanya. Warga sipil yang terluka parah sebagian besar hanya bisa menunggu takdir, karena tidak ada cukup tenaga medis untuk menyelamatkan semua orang. Anak-anak yang kehilangan orang tua kini berkeliaran di jalan, bingung dan ketakutan, menambah beban psikologis dari tragedi ini. Dari perspektif militer, kerugian yang diderita Israel tidak hanya terhitung dari jumlah nyawa yang hilang, tetapi juga dari hancurnya aset strategis. Puluhan tank, kendaraan lapis baja, dan persenjataan canggih musnah terbakar. Gudang amunisi meledak beruntun, menciptakan dentuman yang terdengar hingga jauh di luar kota. Kehilangan ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan, jikapun bisa. Namun luka mental yang ditinggalkan pada prajurit jauh lebih sulit untuk sembuh. Malam itu dunia menyaksikan bagaimana Israel berlutut, bukan dengan senjata musuh yang jumlahnya besar, tetapi dengan strategi yang memanfaatkan celah kelemahan mereka sendiri. Rudal Asakar bukan hanya menghancurkan Askelon, tetapi juga menghancurkan aura tak terkalahkan yang selama ini menjadi tameng psikologis Israel. Kini, mereka tampak rapuh, sama seperti bangsa lain yang pernah mereka tindas. Sementara itu, di jalanan kota, mayat-mayat masih berserakan. Evakuasi massal tidak berjalan efektif karena keterbatasan tenaga. Bau anyir darah bercampur dengan asap kebakaran, menciptakan aroma kematian yang menusuk. Setiap sudut kota menjadi saksi bisu bahwa Askelon bukan lagi kota kehidupan, melainkan ladang kematian yang mencekam. Bahkan bagi yang selamat, hidup mereka tidak lagi sama. Kehilangan anggota keluarga, rumah, dan rasa aman meninggalkan trauma yang akan menghantui generasi berikutnya. Sejarawan kelak akan menulis malam ini sebagai salah satu titik balik paling penting dalam konflik Timur Tengah. Malam ketika kota Askelon, simbol kekuatan militer dan ekonomi Israel di selatan, berubah menjadi kuburan massal dalam sekejap. Malam ketika teknologi pertahanan gagal, ketika kesombongan runtuh, dan ketika dunia harus mengakui bahwa tidak ada kekuatan manusia yang benar-benar kebal dari kehendak Allah. Ketika fajar menyingsing di atas reruntuhan Askelon, tidak ada suara burung, tidak ada hiruk-pikuk pasar, tidak ada lalu lintas. Hanya keheningan yang menyesakan, ditemani asap pekat yang masih bergelayut di udara. Kota itu kini benar-benar mati, membisu di tengah sejarah yang sedang ditulis ulang dengan darah dan api. Askelon, yang pernah berdiri megah di peta Israel, kini hanya menjadi nama yang dikaitkan dengan tragedi. Kota itu menjadi kuburan raksasa, monumen bisu dari kesombongan yang akhirnya hancur. Malam yang membungkam dunia itu akan selalu diingat, tidak hanya oleh rakyat Israel, tetapi oleh dunia yang menyaksikan bahwa keadilan, meski datang terlambat, tetap memiliki cara untuk menampakkan dirinya. Askelon kini tinggal puing dan abu, menjadi saksi bisu bagaimana kesombongan berakhir dengan kehinaan. Rudal-rudal yang menghantam tidak hanya meruntuhkan tembok kota, tetapi juga menyingkap rapuhnya kekuatan manusia di hadapan ketetapan Allah. Dari langit yang merah membara hingga tanah yang dipenuhi tangis dan jeritan, semua menjadi pengingat bahwa janji keadilan tak pernah tertunda. Malam itu, sejarah mencatat dengan tinta darah dan api, bahwa setiap kezaliman pasti menemukan akhirnya. Malam di Askelon masih dipenuhi jeritan. Mereka yang selamat berusaha mencari keluarga di bawah reruntuhan dengan tangan kosong. Setiap kali sebuah bongkahan beton diangkat, hampir selalu ditemukan tubuh tak bernyawa. Tim penyelamat kewalahan, tidak ada cukup peralatan, dan jalan-jalan yang tertutup membuat evakuasi nyaris mustahil dilakukan. Bahkan anjing pelacak tidak mampu menembus area-area tertentu karena panas api masih terlalu tinggi. Situasi ini membuat peluang hidup korban yang terjebak semakin menipis setiap jamnya. Dari sisi politik, tragedi Askelon menjadi pukulan moral yang menghancurkan. Parlemen Israel dilanda kekacauan, suara-suara protes semakin nyaring, dan keluarga korban menuntut jawaban. Bagaimana mungkin sebuah kota besar bisa dibiarkan begitu rapuh? Mengapa sistem pertahanan tidak bekerja sebagaimana mestinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di seluruh negeri, menciptakan krisis kepercayaan yang lebih dalam daripada kerusakan fisik itu sendiri. Di luar negeri, negara-negara Arab menyambut serangan ini sebagai bukti nyata bahwa kekuatan Israel bisa digoyahkan. Media-media Timur Tengah memberitakan dengan nada penuh kemenangan, menyebutnya sebagai titik balik dalam sejarah perlawanan. Sementara itu, sekutu-sekutu Barat berusaha meredam eskalasi dengan seruan diplomasi, meski diam-diam mereka tercengang melihat kelemahan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan.
Malam Askelon menjadi malam yang mengubah peta geopolitik kawasan. Kondisi kemanusiaan di dalam kota semakin mengerikan. Rumah sakit darurat tidak mampu menampung korban luka yang terus berdatangan. Obat-obatan habis, generator listrik kehabisan bahan bakar, dan dokter bekerja dengan penerangan seadanya. Warga sipil yang terluka parah sebagian besar hanya bisa menunggu takdir, karena tidak ada cukup tenaga medis untuk menyelamatkan semua orang. Anak-anak yang kehilangan orang tua kini berkeliaran di jalan, bingung dan ketakutan, menambah beban psikologis dari tragedi ini. Dari perspektif militer, kerugian yang diderita Israel tidak hanya terhitung dari jumlah nyawa yang hilang, tetapi juga dari hancurnya aset strategis. Puluhan tank, kendaraan lapis baja, dan persenjataan canggih musnah terbakar. Gudang amunisi meledak beruntun, menciptakan dentuman yang terdengar hingga jauh di luar kota. Kehilangan ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan, jika pun bisa. Namun luka mental yang ditinggalkan pada prajurit jauh lebih sulit untuk sembuh. Malam itu dunia menyaksikan bagaimana Israel berlutut, bukan dengan senjata musuh yang jumlahnya besar, tetapi dengan strategi yang memanfaatkan celah kelemahan mereka sendiri. Rudal Asakar bukan hanya menghancurkan Askelon, tetapi juga menghancurkan aura tak terkalahkan yang selama ini menjadi tameng psikologis Israel. Kini, mereka tampak rapuh, sama seperti bangsa lain yang pernah mereka tindas. Sementara itu, di jalanan kota, mayat-mayat masih berserakan. Evakuasi massal tidak berjalan efektif karena keterbatasan tenaga. Bau anyir darah bercampur dengan asap kebakaran, menciptakan aroma kematian yang menusuk. Setiap sudut kota menjadi saksi bisu bahwa Askelon bukan lagi kota kehidupan, melainkan ladang kematian yang mencekam. Bahkan bagi yang selamat, hidup mereka tidak lagi sama. Kehilangan anggota keluarga, rumah, dan rasa aman meninggalkan trauma yang akan menghantui generasi berikutnya. Sejarawan kelak akan menulis malam ini sebagai salah satu titik balik paling penting dalam konflik Timur Tengah. Malam ketika kota Askelon, simbol kekuatan militer dan ekonomi Israel di selatan, berubah menjadi kuburan massal dalam sekejap. Malam ketika teknologi pertahanan gagal, ketika kesombongan runtuh, dan ketika dunia harus mengakui bahwa tidak ada kekuatan manusia yang benar-benar kebal dari kehendak Allah. Ketika fajar menyingsing di atas reruntuhan Askelon, tidak ada suara burung, tidak ada hiruk-pikuk pasar, tidak ada lalu lintas. Hanya keheningan yang menyesakan, ditemani asap pekat yang masih bergelayut di udara. Kota itu kini benar-benar mati, membisu di tengah sejarah yang sedang ditulis ulang dengan darah dan api. Askelon, yang pernah berdiri megah di peta Israel, kini hanya menjadi nama yang dikaitkan dengan tragedi. Kota itu menjadi kuburan raksasa, monumen bisu dari kesombongan yang akhirnya hancur. Malam yang membungkam dunia itu akan selalu diingat, tidak hanya oleh rakyat Israel, tetapi oleh dunia yang menyaksikan bahwa keadilan, meski datang terlambat, tetap memiliki cara untuk menampakkan dirinya. Ya Allah, Rob langit dan bumi, Engkau maha adil atas segala keputusan. Lindungilah saudara-saudara kami yang terzalimi, kuatkan hati mereka yang sabar, dan turunkan pertolongan-Mu bagi umat yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan mereka sendirian, ya Rob. Tunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran selalu lebih tinggi dari kebatilan, dan bahwa cahaya-Mu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh tangan-tangan zalim. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.